Cara singkat supaya lo nggak jadi orang yang gampang baperan. Kalau lo adalah tipikal orang yang dibaikin dikit baper, PDKT baper, HTS-an udah baper mampus, coba dengerin video ini. Ini adalah apa yang gue praktekkan sampai detik ini juga ya. Dan ini sangat amat membantu gue untuk nggak mudah baperan, apalagi sama orang yang salah. Maksudnya orang yang salah ini adalah orang yang belum tentu juga akan ngebales perasaan lu gitu, belum tentu juga peduli sama apa yang lo rasain. Caranya adalah be disciplined with your emotion. Jangan mau dikendalikan sama emosi dan perasaan lo, tapi lo tuh adalah tuan dari perasaan dan emosi lo. Kedengeran susah? Iya memang, tapi butuh latihan. Percaya deh, kalau lo udah ngelakuin latihan-latihan ini, most likely ini akan jadi lebih mudah. Gini deh, kita sepakat dulu satu hal. Bare minimum orang baik ke orang lain, itu adalah hal yang normal. Jadi kalau ada orang lain yang berbuat baik ke lo, ya udah itu normal, senormalnya manusia yang melakukan hal baik aja ke manusia lainnya gitu. Kalau dia care ya udah, mungkin dia care aja, emang tipikal orang yang caring aja ke sesama orang yang dia kenal. Belajar untuk punya emotional discipline. Gini deh, kita balik ke human nature. Manusia itu biasanya akan mudah jatuh cinta sama kebiasaan, ya kan? Kalau terus-terusan bareng sama dia, terus sleep callan sama dia tiap malam, tiap minggu jalan, atau tiap hari diantar jemput sama dia, ya wajar kalau perasaan itu timbul. Jadi, yang bisa lo kontrol adalah bukan dengan gimana caranya dia bisa membalas perasaan gue ini, tapi gimana caranya gue bisa punya batasan diri, gimana bisa gue punya boundary sama orang yang statusnya masih belum jelas gitu, apakah dia mau sama gue atau enggak, apakah ini sebuah hubungan yang layak disebut sebagai sebuah hubungan atau enggak. Jadi batasin akses itu. Yes, gue sangat menyarankan hal ini karena kalau gue pribadi, gue tetap punya akses eksklusif yang itu cuma bisa dimilikin sama orang-orang yang udah jadi pasangan gue atau pacar gue. Kalau belum ya there is no other way. Jangan mau jadi orang yang oke-oke aja, ditelepon tiap malam, diajak sleep callan tiap malam, diajak jalan bertahun-tahun tapi gak pernah dikasih kepastian ini orang maunya apa sih. Dia ngasih perhatian, dia manggil sayang, tapi dia gak mau untuk bangun komitmen sama lo. Aduh, jangan mau. Tunjukin ke dia kalau itu tuh sebuah privilege bisa deket sama lo sebagai orang yang ada di ring satu lo gitu loh. Lo semua orang, kalau lo memudahkan dia untuk masuk dan punya akses seenaknya di semua lini kehidupan lo, ya udah dia akan menganggap ngapain gue harus punya komitmen gitu loh. Karena memang komitmen ini adalah hal yang gak bisa dipegang sama semua orang, ngerti kan? Jadi ya kenapa gue harus menjadikan dia sebagai pacar kalau misalnya sekarang aja gue udah dapetin akses pacar itu gitu. Sampai sini masuk akal? Ya itu sih maksud gue. Jadi jangan mudah untuk memberikan akses ke orang lain, apalagi akses itu lokasi ke orang yang bahkan gak jelas statusnya sama lo tuh apa. Jangan pernah berasumsi sendiri. Ya gak apa-apa dong, kayaknya dia suka kok sama gue, kayaknya dia bisa kok balas perasaan gue, kayaknya dia mau nembak gue kok, tapi mungkin dia butuh waktu aja. Enggak. Sampai detik dia ngomong ke kuping lo, dia beneran mau sama lo, dia sayang sama lo, dia suka sama lo, dia cinta sama lo, dia punya perasaan sama lo, ya udah berarti kalau dia nggak ngomong dia enggak. Jawabannya adalah enggak. Even dia bilang selalu sayang sama, dia selalu bilang sayang sama lo, tapi dia nggak pernah ada action apa-apa. It's all means nothing. Sorry gue agak keras, tapi emang ya udah jangan terlalu GR gitu jadi orang. Pertama, apapun yang tidak dikomunikasikan langsung ke lo itu bukan urusan lo ya. Terlepas dia mau memendam perasaannya segala macam lalala, ya udah itu urusan dia. Selama dia nggak ngomong, ya udah berarti jawabannya adalah enggak. Dia nggak suka sama lo, dia nggak mau sama lo, dia nggak pengen punya hubungan sama lo. That's it. Dan setelah dia ngomong, lihatlah aksi yang dia lakukan, apakah perbuatan dan perilakunya sejalan. If it's align, ya udah berarti dia beneran sama apa yang dia omongin. Tapi kalau antara omongan dan perilakunya itu aja bertolak belakang, ya lo nilai sendiri lah nih orang gimana sih, trustworthy apa enggak sih. Gue rasa lo semua cukup pintar lah untuk mengerti maksud gue. Coba komen di bawah kalau lo udah mempraktekkan hal ini juga.